Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 194. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 194. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi menanyakan kepada Lisa penyebab gagalnya hubungan antara Lisa dengan Victor. Dan pada episode yang lalu juga diceritakan Andi sengaja menggoda Lisa dengan beberapa pertanyaan yang seharusnya tidak perlu untuk ditanyakan. Hal tersebut sebenarnya hanya sebagai sebuah candaan. Namun ternyata hal itu membuat Lisa seperti terpojok. Apalagi dengan ulah Victor yang terkesan kurang bermoral. Dan mendapat banyak pertanyaan dari Andi tersebut, Lisa kemudian berkata, "Begini Mas, aku sama Victor putus, salah satunya adalah karena mamaku tidak setuju dengan hubungan kami itu." Setelah sekian lama ternyata mama tidak berubah dari pendiriannya itu. Dan di ujung hubungan kami dia kedapatan menjalin hubungan dengan wanita lain. Itulah penyebab kami putus, kata Lisa sambil masih tetap tertunduk. Andi yang menyadari kalau Lisa mulai terbawa suasana kini mulai menghibur Lisa. "Sudah Lis, aku cuma bercanda. Yang sudah berlalu biarlah berlalu dan mari kita song-song esok yang lebih baik," kata Andi sambil memegang lengan Lisa yang sebelah kanan dengan tangan kirinya. "Sudah Lis, gak usah dipikirkan." "Iya Mas, tapi aku jadi gak enak nih. Kok Victor dari dulu tidak berubah? Mamaku juga dari dulu bilang Victor norak dan tidak cocok buat aku." "Iya Lis, kalau masalah itu kan masalah pribadi kalian. Jadi aku tidak berhak untuk turut campur Lis. Cuma untuk masalahku yang dia tadi sempat menghinaku. Aku mohon maaf, terpaksa aku mengambil sedikit tindakan buat dia Lis." Dan mendengar apa yang dikatakan Andi itu, Lisa kemudian berkata, "Kalau masalah itu terserah Mas Andi saja. Victor memang keterlaluan." "Mas Andi melakukan apa?" tanya Lisa kemudian. "Begini Lis. Karena Victor tidak menghargai aku, maka aku juga tidak bisa dipaksa untuk menghargai Victor. Aku tadi meminta kepada orang-orangku untuk mengevaluasi hubungan kerjasama antara mereka dengan Victor. Ternyata hari ini Victor datang ke restoran untuk bertemu dengan orang-orangku. Tolong Lisa hargai keputusanku ini. Aku hanya ingin mengingatkan kepada Victor ke depannya supaya bisa menghargai orang lain. Siapapun dia, baik orang berada maupun orang biasa. Prinsipku Lis, menghargai orang lain dan memperlakukan orang lain adalah seperti kita menghargai dan memperlakukan diri sendiri. Jika kita jelek sama orang lain, yaitu sama halnya kita jelek dan tidak menghargai pada diri sendiri. Bagaimana orang lain mau baik dan menghargai diri kita jika kita sendiri tidak menghargai dan tidak baik pada diri sendiri?" kata Andi kemudian. "Aku mohon maaf atas tindakan Victor pada Mas Andi tadi ya Mas.
kata Lisa yang merasa tidak enak hati kepada Andi. Ah, kalau hal ini beda Lis. Victor sudah dewasa. Dia bertanggung jawab dengan segala apa yang dilakukannya. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamu Lis. Mas Andi percaya sepenuhnya sama kamu. Jadi kamu tidak usah meminta maaf sama Mas Andi, kata Andi untuk menghibur Lisa. Dan Mas Andi juga meminta maaf kepada kamu. Mas Andi terpaksa melakukan ini kepada Victor. Aku gak ada niat jelek, hanya berharap Victor bisa berubah di kemudian hari demi kebaikan dia sendiri. Lisa saat itu masih terdiam. Ah, mungkin candaanku tadi berlebihan deh sama Lisa, batin Andi kemudian. Rupanya Andi merasa khawatir juga jika Lisa sampai marah kepadanya. Aku gak suka kamu berkata seperti tadi Mas. Iya Lis, Mas Andi minta maaf. Maafin Mas Andi ya Lis. Lisa menjawab permintaan Andi tersebut dengan sebuah anggukan kecil. Lis, kita pulang yuk. Ini sudah sore. Aku antar kamu pulang deh biar aku nanti naik taksi online, kata Andi. Buat apa ribet amat Mas. Udah pulang ke rumahmu aja. Hidup jangan dibaut ribet Mas, kata Lisa. Mau ketemu calon mertua ribet dikit gak papa Lis, kata Andi terlihat merayu Lisa. Ya Mas Andi, kalau mau ribet jangan tanggung-tanggung Mas. Ajak papamu ke rumah aja sekalian, kata Lisa terlihat serius. Waduh, mati aku, kata Andi di dalam hatinya. Ini sih langsung tembak di tempat. Andi kemudian berkata, Lis, aku maunya usia 25 baru nikah. Aku takut banget tahu Lis kehilangan kamu. 1,5 tahun lagi ya kita nikah, kata Andi dengan agak pelan. Kamu jago merayu Mas. Pantas banyak yang suka sama kamu, kata Lisa kemudian. Iya Lis, yang seneng memang banyak. Tapi pemenangnya tetap Lisa. Kamu terlalu sempurna buatku Lis, kata Andi kemudian. Wah, dasar tukang rayu kamu Mas, kata Lisa kemudian. Andi kini tampak tertawa. Wah, mati deh aku. Apa-apa serba salah. Kayaknya sudah terlalu banyak yang merayu kamu ya Lis. Kamu jadinya kebal, kata Andi. Udah sampai rumahmu Mas. Sudah merayunya, kata Lisa. Dan memang tanpa disadari mobil Lisa telah sampai di sebuah gang yang akan masuk ke rumah Andi. Lis, kamu mampir deh ke rumah dulu. Tapi kalau kamu buru-buru gak apa-apa aku turun sini saja, kata Andi kemudian. Lisa entah tidak mendengar apa pura-pura tidak mendengar terlihat diam saja. Bahkan ketika Andi menghentikan mobilnya Lisa malah berkata terus aja ini belum sampai rumah. Dan setiba di rumah Andi ternyata Lisa terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Dan saat itu para penghuni rumah kos terlihat heran ketika melihat Lisa masuk ke rumah sendirian. Apalagi Dian yang merupakan sepupu dari Rita juga kebetulan malam ini berada di rumah Andi. Dian terlihat begitu gugup ketika melihat Lisa ada di rumah tersebut. Dian adalah sepupu Rita yang bekerja di perusahaan keluarga Lisa dan di perusahaan itu Lisa menjadi direktur utamanya. Selamat malam Mbak, kata Dian ketika melihat Lisa. Oh iya, selamat malam. Kamu siapa ya, kok aku kayaknya pernah deh ketemu sama kamu di kantor. Saya Dian Mbak. Saya saudaranya Rita yang melamar di perusahaan Mbak Lisa dan alhamdulillah saat ini bekerja di sana. Sebentar Yayan, aku ambil minuman untuk Mas Andi dulu, kata Lisa. Gak apa-apa Mbak, mari saya bantu deh, biar saya yang ambil. Mbak Lisa dan Mas Andi mau minum apa biar saya ambilkan Mbak, tanya Dian.
Sudah Yan, tidak usah, biar aku yang ngambilin. Yuk Yan, antar aku ke dapur, aku mau bikin teh manis untuk Mas Andi, kata Lisa kemudian. Wah, kayaknya Lisa lagi belajar jadi istri nih. Dian kemudian mengantarkan Lisa ke dapur dan menunjukkan beberapa perkakas di dapur rumah Andi. Terlihat Lisa saat itu sedang mempersiapkan teh manis untuk Andi. Dian saat itu terlihat tersenyum. Rupanya walaupun terlihat kaku dan tidak terbiasa, tapi Lisa tetap berusaha untuk membuatkan minuman untuk Andi. Wah, luar biasa sekali Mas Andi ini. Mbak Lisa saja bisa nurut begini, batin Dian. Lisa kemudian menuju ke ruang depan dan mendekati Andi yang tengah duduk sambil melepas sepatunya. Nih Mas, teh buat kamu, kata Lisa sambil menyerahkan segelas teh buat Andi. Terima kasih ya Lis, kata Andi kemudian. Dian saat itu sebenarnya pingin ngobrol dengan Lisa dan Andi. Namun ternyata rasa segan Dian kepada Lisa terlalu besar sehingga Dian tidak berani melanjutkan niatnya tersebut. Kini Dian lebih memilih bergabung dengan Fatma dan Rita di ruang tengah sambil menonton televisi. Dan saat itu Dian dan Rita kemudian terlibat dalam sebuah percakapan, walaupun hal itu mereka lakukan dengan cara dipelankan. Rit, ngomong-ngomong, Mbak Lisa itu jadi pacarnya Mas Andi sudah berapa lama Rit? Tanya Dian kepada Rita. Ya sudah beberapa bulan sih seingatku. Ada apa memangnya Yan? Tanya Rita kepada Dian. Kok rasanya agak aneh ya Rit? Aneh kenapa Yan? Ya aneh saja Rit. Mbak Lisa kok maaf mau gitu sama Mas Andi. Mbak Lisa itu di perusahaanku kariernya mentereng. Dia direktur utama. Dan ternyata perusahaan itu katanya punya papanya Mbak Lisa. Mbak Lisa anak satu-satunya pula Rit. Gila kan Rit? Kata Dian kemudian. Rupanya hal ini sungguh di luar perkiraan Dian. Ya gitu deh Yan. Mas Andi ini juga sering kami bicarakan. Mas Andi ini terlalu banyak keanehan kalau menurut kami. Kamu tahu gak Yan? Mas Andi saat awal-awal pacaran dengan Mbak Lisa itu, saat itu dia kerjanya cuma cleaning service. Bahkan saat kamu masuk kerja di perusahaan Mbak Lisa waktu itu pun Mas Andi masih seorang cleaning service. Kata Rita sambil setengah berbisik karena takut pembicaraan itu terdengar oleh Andi dan Lisa. Cuma ya gitu Yan. Yang aneh Mas Andi walaupun cuma seorang cleaning service tapi bisa menolong banyak orang. Membantu mencarikan kerja kami di sebuah perusahaan. Dan anehnya kami bisa masuk bekerja dengan begitu mudah di perusahaan yang direkomendasikan oleh Mas Andi. Aneh gak sih Yan? Cuma seorang cleaning service tapi punya link di mana-mana. Dan itu juga terjadi sebelum Mas Andi punya pacar Mbak Lisa. Jauh sebelum itu. Soalnya Mas Andi ini kan kerjanya setahuku juga pindah-pindah gitu Yan. Cuma memang menurutku di balik keanehan Mas Andi tersebut bisa jadi Mbak Lisa ini suka sama Mas Andi karena kebaikan dan ketulusan Mas Andi. Mas Andi memang baik banget kok Yan. Kami sering kali dibantu Mas Andi. Bahkan uang kos kami di sini mana pernah Mas Andi menagih. Misal kami tidak ada uang kami tidak bayar pun Mas Andi tidak pernah kok menagih kami. Kami saja kalau bayar kos paling kami titip ke Mas Wawan. Sama Mas Wawan buat bayar listrik, internet dan PAM. Sisanya gak tahu deh dikasih apa tidak. Mungkin buat belanja keperluan dapur kali. Soalnya kami biasa masak juga kalau malam-malam lapar. Yang pas bokeh juga gak papa kok bisa makan dan tidur gratis di sinian. Itulah percakapan antara Dian dan Rita.
Sementara itu Andi dan Lisa masih terus mengobrol dan saat ini ditemani oleh Fatma. "Kamu besok mau kemana Mas?" "Mas Andi besok jadi cleaning service Lis." Mendengar kata-kata dari Andi itu Lisa langsung memegang jidatnya. "Aduh kamu ada-ada saja Mas." Fatma pun jadi tertawa mendengar perkataan Andi tersebut. "Kerja sampingan ya Mas?" tanya Fatma sambil tertawa. Lisa pun kemudian menyahut, "Iya Fat, masa iya aku jadi bu cleaning service ya?" kata Lisa sambil tertawa. Kini ketiga orang itu pun tidak dapat menahan tawanya. "Mas Andi ini aneh. Katanya Mas Andi sudah punya kerjaan lain. Tapi mengapa masih tetap mau kerja sambilan jadi cleaning service? Wah Mas Andi ini sungguh misteri. Sulit aku tebak kamu Mas. Mas Andi terlalu aneh buat aku," kata Fatma kemudian. "Bukan aneh Fat. Pikiran kamu saja yang belum sampai. Sama tuh kamu sama Lisa. Pikirannya belum sampai. Ah kamu Mas. Kami yang belum sampai atau kamu yang terlalu cerdas Mas?" kata Lisa kemudian. "Wah ini omongan cerdas tapi menjatuhkan Lis," kata Andi sambil tertawa. "Abis kamu kadang bikin aku gemes juga Mas," kata Lisa. "Gemes tapi gak minta putuskan Mbak?" tanya Fatma kepada Lisa. "Wah jangan gitu dong kamu," tanyanya Fat. "Mas Andi nanti stres kalau Lisa minta putus," kata Andi sambil tertawa. Malam ini Lisa begitu bahagia berada di rumah Andi. Jam 9 malam Lisa kemudian berpamitan untuk pulang. Dan di sepanjang perjalanan rupanya Lisa terus teringat dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang didapatinya hari ini bersama dengan Andi. Sesuatu yang begitu ringan dan sederhana namun tidak mengurangi rasa kebahagiaan yang selama ini jarang didapatnya. Dan malam ini waktu sedemikian cepatnya. Tanpa terasa malam telah berganti dengan indahnya pagi. Hari ini jam 8 pagi Andi sudah terlihat dalam kesibukannya di perusahaan yang dipimpin oleh Pak Nathan. Pagi ini Andi melalui Firman dipanggil untuk menemui Bu Sofi yang merupakan pimpinan cleaning service yang menggantikan Pak Dimas. Ada hal apakah sehingga di pagi ini Andi dipanggil oleh Ibu Sofi? Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 194. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.